Tubuh dulu kuat, kini penuh keluhan. Tapi bukan berarti kita harus menyerah. Lansia juga berhak sehat dan aktif, asalkan tahu caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Bimbingan Lansia. Bimbingan untuk keresahan bapak dan ibu dalam hal kesehatan dan kehidupan di usia senja. Sebelumnya, silakan subscribe dan berikan komentar. Apa harapan terbesar bapak ibu di usia yang sudah lanjut, agar dibantu aminkan oleh sahabat lansia lainnya. Mari kita lanjutkan pembahasan kita. Banyak penyakit dan keluhan di usia lanjut bukan semata karena usia, melainkan karena kebiasaan sepele yang dilakukan setiap hari. Tanpa sadar, hal-hal kecil seperti pola duduk, cara makan, bahkan jam tidur bisa berdampak besar terhadap kesehatan. Di video ini, kita akan bahas 5 kebiasaan yang kelihatannya biasa saja, tapi kalau dibiarkan terus-menerus bisa membuat tubuh bapak dan ibu cepat lemah, cepat pikun, dan cepat terlihat tua. Insya Allah, dengan mengetahui dan menghindari kebiasaan-kebiasaan ini, bapak ibu bisa tetap bugar, wajah tetap segar, dan hidup lebih berkualitas meskipun usia terus bertambah. Yuk, simak sampai akhir. Bisa jadi, salah satu dari 5 kebiasaan ini masih bapak ibu lakukan sampai hari ini. Bapak dan ibu, kebiasaan pertama yang sering tidak disadari, dampaknya adalah duduk terlalu lama. Memang di usia lanjut, duduk terasa lebih nyaman dibanding berdiri atau berjalan. Tapi, jika terlalu sering duduk berjam-jam tanpa bergerak, justru bisa membuat tubuh makin lemah. Otot-otot menjadi kaku, peredaran darah tidak lancar, bahkan risiko terkena penyakit seperti diabetes, tekanan darah tinggi, hingga penggumpalan darah pun meningkat. Menurut penelitian, lansia yang duduk lebih dari 6 jam sehari tanpa aktivitas fisik berisiko lebih tinggi mengalami penurunan fungsi otot dan sendi, bahkan mengalami penurunan daya ingat. Kalau bapak dan ibu masih kuat berdiri, biasakan untuk berdiri dan jalan kaki pelan-pelan setiap 30 menit sekali. Cukup 2-5 menit keliling rumah, itu sudah sangat membantu menjaga kelenturan otot dan kesehatan jantung. Ingat, bukan usia yang membuat kita cepat lemah, tapi kebiasaan diam terlalu lama yang tanpa sadar mempercepat penuaan tubuh. Bapak dan ibu, kebiasaan kedua yang sering dianggap sepele adalah kurang minum air putih. Banyak orang tua yang merasa tidak haus, jadi lupa atau malas minum. Padahal, rasa haus memang berkurang seiring bertambahnya usia, tapi kebutuhan tubuh akan cairan tetap sama. Kalau tubuh kekurangan cairan, dampaknya bisa luar biasa. Mulai dari kulit cepat keriput, tubuh terasa lemas, sulit buang air besar, hingga fungsi ginjal terganggu. Bahkan, dehidrasi ringan saja bisa menyebabkan bingung, linglung, dan mudah jatuh pada usia lanjut. Idealnya, bapak dan ibu tetap minum sekitar 6-8 gelas air putih per hari, meskipun tidak haus. Lebih baik minum sedikit-sedikit tapi rutin, daripada menunggu tubuh benar-benar lemas baru minum. Air putih adalah obat alami untuk menjaga sel-sel tubuh tetap segar dan berfungsi baik. Jangan tunggu tenggorokan kering. Biasakan minum dan tubuh akan berterima kasih. Bapak dan ibu yang kami hormati, kebiasaan sepele ketiga adalah tidur terlalu malam. Banyak lansia yang sulit tidur, lalu akhirnya begadang, menonton TV, atau main HP sampai larut malam. Padahal, tubuh kita tetap butuh istirahat cukup, apalagi setelah usia di atas 60 tahun. Begadang membuat hormon tubuh jadi tidak seimbang. Ini bisa memicu tekanan darah naik, gula darah sulit dikendalikan, bahkan mempercepat proses penuaan sel tubuh. Tidak jarang, lansia yang sering tidur malam juga mengalami daya ingat menurun lebih cepat. Cobalah mulai tidur lebih awal, misalnya jam 8 atau jam 9 malam. Jika sulit tidur, hindari kopi sore hari, kurangi cahaya terang di malam hari, dan lakukan rutinitas yang menenangkan seperti berzikir atau mendengarkan murotal Al-Quran. Tidur bukan sekadar istirahat, tapi juga waktu emas untuk tubuh memperbaiki dirinya sendiri.
jangan anggap remeh jam tidur Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, kebiasaan sepele keempat ini sering tidak disadari karena dianggap wajar. Makan terlalu cepat dan tidak mengunyah dengan baik. Di masa muda, mungkin hal ini tidak terlalu berdampak. Tapi, di usia lanjut, sistem pencernaan sudah tidak sekuat dulu, sehingga butuh bantuan dari cara makan yang benar. Ketika makanan tidak dikunyah dengan baik, lambung akan bekerja lebih keras. Akibatnya, bisa timbul kembung, nyeri perut, sembelit, hingga kekurangan gizi karena nutrisi tidak terserap sempurna. Padahal Bapak dan Ibu mungkin sudah makan makanan sehat, tapi tubuh tetap lemah karena tidak mampu menyerap gizinya dengan baik. Cobalah mulai sekarang untuk mengunyah pelan-pelan, sekitar 20-30 kali setiap suapan. Selain membantu pencernaan, ini juga membuat Bapak dan Ibu lebih cepat kenyang, sehingga tidak makan berlebihan. Makan bukan hanya soal kenyang, tapi soal bagaimana tubuh bisa benar-benar mendapatkan manfaat dari apa yang kita makan. Bapak dan Ibu, kebiasaan kelima yang tanpa sadar mempercepat penuaan adalah kurangnya paparan sinar matahari pagi. Banyak lansia yang lebih memilih di dalam rumah, takut kepanasan, atau merasa malas keluar pagi-pagi. Padahal, sinar matahari pagi sangat penting bagi tubuh, khususnya untuk membantu produksi vitamin D alami. Vitamin D berperan besar dalam menjaga kekuatan tulang, daya tahan tubuh, dan suasana hati. Tanpa cukup sinar matahari, tubuh menjadi lemah, tulang cepat keropos, dan pikiran cenderung lebih mudah sedih atau stres. Lansia yang jarang kena sinar matahari juga berisiko mengalami osteoporosis dan depresi ringan. Cobalah keluar rumah antara jam 6 sampai 8 pagi selama 15 sampai 20 menit. Tidak harus lari atau senam, cukup duduk di teras, jalan pelan-pelan keliling halaman, atau menyapu pagi sambil terkena sinar matahari. Matahari pagi bukan musuh, justru sahabat bagi kesehatan tubuh Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, izinkan kami berbagi kisah nyata yang bisa jadi pelajaran. Ada seorang pensiunan bernama Pak Rudi, usianya baru 65 tahun. Tapi orang-orang yang baru mengenalnya mengira ia sudah berusia 75 tahun. Wajahnya tampak lelah, kulitnya keriput, dan badannya sering terasa nyeri. Setelah diperiksa, ternyata bukan karena penyakit berat. Tapi, Pak Rudi punya 5 kebiasaan tadi. Ia duduk berjam-jam sambil menonton TV, jarang minum air putih, tidur larut malam, makan cepat-cepat, dan hampir tidak pernah keluar rumah di pagi hari. Semua terlihat sepele, tapi dampaknya besar. Dokter menyarankan perubahan kecil, jalan pagi 15 menit, tidur lebih awal, dan perbanyak minum air. Hasilnya, dalam 3 bulan, wajah Pak Rudi tampak lebih cerah, tubuhnya lebih bertenaga, dan ia merasa jauh lebih muda. Bapak dan Ibu, kisah Pak Rudi menunjukkan bahwa perubahan kecil bisa membuat perbedaan besar dalam kesehatan kita. Bapak dan Ibu, mungkin ada yang bertanya, kenapa hal-hal kecil seperti ini bisa berbahaya? Karena justru yang kecil-kecil itu sering diabaikan. Kita tidak sadar bahwa setiap hari tubuh kita perlahan melemah karena kebiasaan-kebiasaan sepele yang terus berulang. Ibarat tetesan air yang terus menimpa batu, lama-lama bisa membentuk lubang. Begitu juga tubuh kita. Duduk lama setiap hari, tidur tidak teratur, kurang sinar matahari. Semua itu, jika dilakukan terus-menerus, akan berdampak besar. Penuaan bukan sekadar soal umur, tapi soal gaya hidup. Lansia yang aktif, makan dengan baik, tidur cukup, dan rutin terkena sinar matahari akan terlihat jauh lebih sehat dan bugar dibanding yang sebaliknya. Jadi, jangan tunggu sakit dulu baru berubah. Mulailah dari hari ini. Ubah sedikit demi sedikit. Karena seperti kata pepatah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Tubuh Bapak dan Ibu adalah amanah. Rawatlah dengan kebiasaan yang benar. Bapak dan Ibu, mari kita bahas satu persatu solusi praktis. Untuk kebiasaan duduk terlalu lama, Bapak dan Ibu bisa mulai dengan membuat alarm pengingat tiap 30 menit. Misalnya, setiap setengah jam, berdiri dan jalan pelan ke dapur, ambil air minum,
atau sekadar menggerakkan kaki. Jika Bapak dan Ibu sedang menonton televisi, saat iklan muncul bisa jadi waktu yang tepat untuk berdiri dan meregangkan tubuh. Atau kalau sedang mengaji sambil duduk, usahakan selingi dengan posisi berdiri atau berjalan pelan-pelan setelahnya. Gerakan kecil ini bukan hanya membuat tubuh lebih lentur, tapi juga membantu jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Jangan anggap remeh, karena dari sinilah kesehatan lansia bisa dipertahankan lebih lama. Untuk masalah kurang minum air putih, Bapak dan Ibu bisa mulai dengan menyiapkan botol atau gelas khusus di tempat yang mudah terlihat, seperti di meja ruang tamu atau di dekat tempat tidur. Tiap bangun tidur, minumlah setidaknya 1 gelas air putih, sebelum makan juga 1 gelas, dan sebelum tidur pun 1 gelas. Itu saja sudah 3 gelas. Tambah lagi setelah aktivitas ringan atau sesudah sholat, dan tanpa sadar kebutuhan cairan harian akan terpenuhi. Kalau Bapak dan Ibu merasa bosan dengan air putih, bisa tambahkan potongan jeruk nipis atau mentimun agar lebih segar. Tapi jangan ganti air putih dengan teh manis terus-menerus, karena terlalu banyak gula juga tidak baik untuk kesehatan lansia. Bapak dan Ibu, untuk menghindari kebiasaan tidur terlalu malam, kita perlu membuat rutinitas tidur yang menenangkan dan konsisten. Mulailah dengan mematikan televisi dan lampu terang sekitar jam 8 malam. Bisa diganti dengan aktivitas ringan seperti membaca buku, berzikir, atau mendengarkan murotal Quran. Menurut studi dari Harvard T.H. Chan School of Public Health, bahkan dehidrasi ringan dapat memengaruhi suasana hati, kemampuan kognitif, dan energi harian seseorang, terutama pada usia lanjut. Jadi, jangan remehkan kekuatan air putih. Minum air itu seperti memberikan bahan bakar bersih untuk seluruh tubuh kita. Bukan cuma untuk tenggorokan, tapi untuk jantung, otak, ginjal, dan seluruh organ dalam kita. Yuk Bapak dan Ibu, mulai ubah cara pandang terhadap air. Jangan tunggu haus, tapi jadikan air putih sebagai sahabat kesehatan setiap hari. Bapak dan Ibu, seringkali tubuh kita sudah memberikan sinyal kalau sedang kekurangan cairan, tapi sayangnya sinyal itu tidak kita sadari atau dianggap biasa saja. Banyak yang berpikir kalau belum pusing atau lemas, berarti masih cukup minum. Padahal, tanda-tanda dehidrasi ringan seringkali tidak terasa jelas, tapi pelan-pelan bisa merusak tubuh. Beberapa tanda umum yang sering terjadi, misalnya mulut terasa kering, bibir pecah-pecah, kulit terasa kasar, sembelit, mudah lelah, hingga sulit konsentrasi. Bahkan, rasa ngantuk berlebihan di siang hari bisa jadi sinyal bahwa tubuh kurang air. Menurut Cleveland Clinic, warna urin juga bisa jadi indikator. Jika warnanya kuning tua atau keruh, itu tandanya tubuh butuh lebih banyak air. Tapi, kalau warnanya bening atau kuning muda, itu tanda bahwa tubuh sudah cukup cairan. Bapak dan Ibu, mulai sekarang coba perhatikan tanda-tanda kecil ini. Jangan tunggu sampai terasa lemas dulu baru minum. Lebih baik mencegah daripada mengobati, bukan? Yuk, mulai jaga asupan air harian supaya tubuh tetap segar, sehat, dan tidak mudah sakit. Bapak dan Ibu, banyak yang mengira sudah cukup minum karena dalam sehari sudah minum teh manis, kopi, atau bahkan sirup. Tapi hati-hati, air putih tetap berbeda dengan minuman lain yang mengandung gula, kafein, atau pewarna. Teh dan kopi, misalnya, memang mengandung air, tapi juga mengandung kafein yang bersifat diuretik. Artinya, bisa membuat tubuh lebih sering buang air kecil dan justru mempercepat keluarnya cairan dari tubuh. Jadi, bukan menghidrasi, malah bisa menyebabkan tubuh kekurangan cairan. Begitu juga dengan sirup atau minuman manis dalam kemasan. Kandungan gulanya bisa tinggi sekali. Kalau dikonsumsi berlebihan, malah bisa memicu naiknya gula darah dan berat badan. Apalagi kalau diminum rutin setiap hari. Sebuah penelitian dari American Journal of Clinical Nutrition menyebutkan bahwa minuman tinggi gula tidak memberikan hidrasi yang optimal seperti air putih dan justru bisa memperburuk kesehatan jantung serta metabolisme, terutama pada lansia. Jadi, Bapak dan Ibu, tetap utamakan air putih sebagai sumber utama cairan harian. Minuman lain
boleh saja sesekali, tapi jangan dijadikan pengganti air putih. Tubuh kita lebih membutuhkan kesegaran alami dari air tanpa tambahan apapun. Bapak dan Ibu, kami paham di usia lanjut seringkali kita jadi lebih pelupa, termasuk soal minum air. Rasanya baru saja minum, padahal sudah lewat berjam-jam. Karena itu, penting sekali punya cara sederhana agar kita tidak lupa minum air sepanjang hari. Salah satu cara yang bisa dicoba adalah menyediakan botol khusus berukuran 1 liter di dekat tempat Bapak dan Ibu biasa beraktivitas, seperti di ruang tamu atau dekat tempat tidur. Usahakan botol itu habis 2 kali dalam sehari. Itu artinya sudah memenuhi sekitar 2 liter cairan. Bisa juga dengan mengatur jadwal minum, misalnya setiap bangun tidur, sebelum makan, dan 2 jam setelah makan. Kalau perlu, pasang alarm kecil di ponsel atau jam sebagai pengingat. Kecil tapi sangat membantu. Kebiasaan minum air ini lama-lama akan jadi rutinitas otomatis. Tubuh pun akan lebih segar, tidak mudah lelah, dan kesehatan organ dalam juga lebih terjaga. Bapak dan Ibu tidak perlu langsung minum banyak. Yang penting konsisten, sedikit demi sedikit, tapi sering. Seperti menanam benih sehat setiap hari untuk masa depan tubuh kita sendiri. Bapak dan Ibu, mungkin sebagian dari kita punya kebiasaan minum air dalam jumlah banyak sekaligus, apalagi saat haus berat. Rasanya lega, ya? Tapi ternyata minum air terlalu cepat dan dalam jumlah besar sekaligus bisa membebani tubuh, terutama ginjal. Tubuh butuh waktu untuk menyerap air dengan baik. Kalau air masuk terlalu cepat, tubuh belum sempat mengolahnya dan bisa menyebabkan kembung, rasa tidak nyaman di perut, bahkan mempercepat buang air kecil tanpa sempat menyerap cairan itu secara optimal. Penelitian dari Harvard Medical School menyarankan agar kita minum air secara perlahan dan bertahap supaya tubuh bisa menyesuaikan dan menyerap cairan dengan efisien, terutama bagi lansia yang sistem penyerapannya sudah melambat. Bayangkan tubuh kita seperti tanah yang kering. Kalau disiram terlalu deras, air akan langsung mengalir dan tidak meresap. Tapi kalau pelan-pelan, air bisa menyerap masuk ke dalam dan memberi manfaat. Mulailah dari hari ini. 1 langkah kecil seperti jalan pagi, 1 gelas air putih tambahan, atau tidur lebih awal bisa menjadi pintu menuju masa tua yang lebih bahagia, sehat, dan mandiri. Bapak dan Ibu pantas mendapatkannya. Jangan ragu untuk memulai. Apa yang Bapak dan Ibu rasakan besok sangat ditentukan oleh apa yang dilakukan hari ini. Kalau hari ini masih sering duduk seharian, tidur larut, makan terburu-buru, dan jarang kena matahari, maka tubuh pelan-pelan akan melemah. Tapi, jika hari ini Bapak dan Ibu memilih berubah, insya Allah masa depan lebih cerah. Setiap tetes keringat yang keluar saat jalan pagi, setiap usaha untuk mengunyah makanan lebih pelan, setiap gelas air yang Bapak dan Ibu minum dengan kesadaran, itu semua adalah investasi untuk kesehatan esok hari. Tidak ada yang terlambat, yang ada hanya mau atau tidak. Karena sejatinya, usia bukan penghalang untuk hidup lebih baik. Usia adalah pengingat bahwa waktunya memperbaiki diri untuk dunia dan untuk bekal akhirat. Bapak dan Ibu, izinkan saya tutup dengan satu kisah nyata. Seorang bapak bernama Pak Umar, usia 76 tahun, dulunya punya banyak keluhan, lutut nyeri, sering pusing, tidur susah, dan cepat lupa. Ia merasa wajar karena memang sudah tua. Tapi satu hari cucunya berkata, "Kakek jangan cepat sakit ya, aku masih pengen main sama kakek." Ucapan polos itu menggugah hatinya. Sejak saat itu, Pak Umar mulai mengubah kebiasaannya. Ia mulai berjalan pagi, tidur lebih awal, makan pelan, minum air lebih banyak, dan rutin duduk di teras tiap pagi kena matahari. 3 bulan kemudian, ia merasakan tubuhnya lebih ringan, lebih jarang sakit kepala, dan bisa ikut main kejar-kejaran ringan bersama cucunya. Ia berkata, ternyata sehat itu sederhana. Yang penting, niat. Kisah Pak Umar membuktikan bahwa perubahan kecil dengan niat besar
bisa mengubah hidup lansia menjadi lebih baik dan bermakna. Bapak dan Ibu, hidup di usia senja bukan akhir segalanya. Justru inilah waktu untuk menikmati hasil perjuangan, memberi teladan, dan memperbaiki diri secara lahir dan batin. Jangan remehkan hal-hal kecil yang tampak sepele. Duduk terlalu lama, kurang minum, tidur larut, makan terburu-buru, dan jarang kena sinar matahari. Karena justru dari sanalah tubuh mulai lemah tanpa disadari. Tapi hari ini bisa jadi titik balik. Bapak dan Ibu punya harapan, punya kekuatan, punya pilihan untuk bangkit. Semoga video ini jadi pengingat sekaligus penyemangat. Karena kami percaya Bapak dan Ibu masih bisa lebih sehat, lebih kuat, dan lebih bahagia di masa tua. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa bagikan video ini agar makin banyak lansia yang sadar akan kesehatannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Semangat terus ya, Bapak dan Ibu.